Dalam video tutorial kali ini, saya akan menunjukkan kepada user pendaftaran, perawat, dokter, bagaimana cara melaksanakan prosedur rawat jalan melalui sistem Simeres ini. Nah, di sini kita simulasikan seorang pasien yang datang untuk mendapatkan layanan rawat jalan. Sebagaimana yang sudah ditampilkan di video sebelumnya, bahwa user pendaftaran, dia bisa mencari seorang nama pasien, kemudian dia klik pada rekam medisnya. Dilihat di sini dia telah selesai melakukan pendaftaran kunjungan rawat jalan, juga telah membayar di apotik. Maka dia bisa membayar ke apotik terlebih dahulu seperti ini. Di sini namanya tampil sesuai urutan. Ini hanya dibanjiri dengan data-data latihan lainnya. Diklik, kemudian terlihat di sana bahwa dia adalah seorang pasien baru yang ingin konsultasi ke poli penyakit dalam, dan sudah jika uangnya sudah diterima, baru diklik sudah bayar. Oke, akan diberikan sebuah file PDF yang berisi bukti pembayaran tersebut. Oke. Nah, sekarang baru pergi ke poliklinik yang bersangkutan karena sudah bayar. Ini saya coba login sebagai seorang perawat. Nah, di sini seorang perawat bisa mengakses menu rawat jalan dan akan ditampilkan daftar antrian pasien yang sesuai dengan poliklinik yang dia ditempatkan. Jadi kalau misalnya dia perawat penyakit dalam, maka hanya yang mengantri di penyakit dalam saja yang tampil untuk dia. Jadi kalau misalnya dia dari perawat gigi atau perawat mata, objin, itu beda lagi. Tapi prosedurnya sama saja. Nah, di sini terlihat bahwa pasien tersebut sudah membayar dan sudah tampil di sini, bisa diklik. Nah, di sini perawat akan disajikan rekam medis digitalnya, yang mana bisa lanjut diberikan pelayanan dengan cara klik di sini. Kemudian di sini rincian dari pendaftarannya, soal perawat diisikan. Oke. Pertama diisikan anamnesa, jadi saya akan mensimulasikan pengisiannya. Harap maklum bila tidak akurat secara medis, karena ini untuk latihan saja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak semuanya yang berbintang merah ini berarti wajib, selebihnya opsional. Nah, di sini seorang perawat biasanya dibekali dengan form yang memiliki banyak kolom informasi. Nah, sistem ini hanya menyediakan yang penting dan urgent dulu. Jadi kalau misalnya nanti ada dibutuhkan file berkas tambahan, maka silahkan dicatatkan di kertasnya sebuah kode dan lampirkan kode tersebut di kolom ini. Misalnya rawat jalan penyakit dalam, dokumen nomor 09 sekian misalnya. Oke, jadi nanti ketika data ini dipanggil lagi, bisa dicari lagi berkasnya di mana yang mewakili. Submit. Oke, maka di sini terlihat bahwa seorang perawat sudah selesai mengerjakan swabnya. Oke, dengan begini pelayanannya bisa diestafetkan kepada dokter spesialis. Nah, sekarang kita log out dari perawat, kemudian login sebagai dokter spesialis. Nah, ini adalah tampilan bagi dokter spesialis. Dia bisa buka rawat jalan juga, dan dia bisa klik pasien yang sudah dilayani perawat tadi. Dan di sini sudah terlihat bahwa perawat sudah mengerjakan dan tinggal menunggu dokter saja. Maka di sini adalah swab perawatnya ditampilkan, dokter mengisikan. Di sini dokternya
mengisikan juga. Kemudian diagnosanya, bisa beberapa buah. Nah, ini adalah untuk pilihan tindakan. Ini sebagai contoh saja. Jadwal ini diisikan hanya bila tindakan tersebut dilaksanakan di luar dari waktu pelayanan saat pasien datang tersebut. Jadi misalnya untuk dijadwalkan beberapa hari ke depan. Nah, kalau misalnya jadwal itu diisikan, maka nanti akan tampil di antrian bedah seperti ini. Tapi ini hanya untuk contoh saja. Barang habis pakai, misalnya barang terpakai kain kasa sebanyak 1, atau bisa ditambah lagi beberapa buah. Asal yang penting jangan dibiarkan setelah ditambah tidak terisi, jadi harus dikosongkan lagi. Nah, di sini juga bisa diberikan obat. Ini hanya untuk contoh saja. Misalnya ingin diberikan amlodipin sebanyak 1 buah, kemudian kalau misalnya ini puyer, maka dibikinkan kode unik puyernya, misalnya puyer 1 atau misalnya puyer 2 misalnya. Jadi sebagai contoh ini kita memberikan signanya aturan kali 1 kali 1 butir misalnya. Kalau misalnya obatnya lebih dari 1, maka bisa klik add lagi di sini dan bisa ditambahkan amoxicillin misalnya jumlah 2, kemudian aturan kalinya 3 kali 1 misalnya di sini dibikin 3 aja deh untuk contoh aja. Oke, ada obat 2. Kemudian jika dokter tersebut ingin pasiennya menjalani radiologi, bisa diklik add, kemudian diklik grupnya, dipilih jenisnya, diberikan catatan jika perlu, laboratorium, renalisa, kemudian laboratorium lagi, oke. Nah, planning ini adalah rencana ke depan. Misalnya di sini adalah pilihan keluar yang ada 3, apakah ingin memulangkan pasien atau diarahkan ke poliklinik yang lain. Misalnya tidak cocok ke poliklinik ini, ayo coba konsultasi ke Polimata karena kajiannya ke sana, atau misalnya ke THT. Nah, silakan dan isikan pilihannya di sini. Atau kalau misalnya tidak, ya dibikin pulang saja. Oke. Nah, di sini ada file tracer sama seperti perawat tadi. Jika dokternya memiliki dokumen berkas fisik yang istilahnya lebih ke pengkajian khusus, maka silakan dilampirkan kodenya di sini. Misalnya rawat jalan, penyakit dalam, terus kode dokumennya. Oke, bila dirasa sudah lengkap swabnya, maka kita bisa klik simpan. Oke, di sini sudah terlihat bahwa dokter telah mengisikan. Nah, sekarang tugas dokter untuk pasien tersebut telah selesai, maka bisa lanjut menangani pasien lainnya. Oke. Kita log out. Sekarang karena di swab tersebut dicantumkan harus diserahkan obat, maka kita coba simulasi sebagai orang apoteker. Nah, di apotek kita melihat ada, ini harap maklum kalau misalnya contohnya ada banyak, tapi nanti akan berurut ketika diproduksi rumah sakit. Nah, di sini terlihat bahwa apotekernya itu diinstruksikan oleh sistem untuk menyerahkan obat apa, dari batch mana, sejumlah berapa. Oke, maka bisa cetak salinan resep.
Save. Nah, di sini penting untuk apoteker bekerja sama dengan sistem dengan mengikuti instruksi penyerahan obat, karena sistem telah secara otomatis mencarikan obat yang melalui sistem FIFO, jadi first expired first out. Nah, jadi kalau misalnya nanti apotekernya tidak menyerahkan sesuai yang dengan instruksi sistem dan klik selesai, maka sistem akan mengeluarkan yang batch ini, sementara kita tidak tahu apoteker mengeluarkan yang lain. Jadi nanti pelatihan seperti ini akan kita ulangi untuk setiap kali video. Nah, ini contohnya kalau misalnya pasien tersebut batal serah, tidak jadi ambil obat, atau misalnya dia memutuskan ambil di apotek lain, bisa juga. Nah, kalau misalnya sudah selesai diserahkan, sudah selesai dikemas, klik selesai, oke, maka antrian tersebut akan hilang. Nah, di situ setelah dia ambil obat, kemudian dia bisa kembali ke kasir untuk menyelesaikan pembayaran tahap kedua, di mana pasien tersebut ditagihkan biaya. Oke, contohnya di sini. Oke, terlihat di situ bahwa tindakan ditagihkan, obatnya sudah diserahkan. Nah, kalau misalnya tadi seorang pasiennya dari poliklinik langsung menuju kasir tanpa ke apotek, ini nilainya akan 0, karena yang memberikan harga bukan kasir tapi orang apotek. Jadi kalau misalnya ini dirasa sudah benar, maka silakan klik sudah bayar. Tapi kalau misalnya ada tambahan biaya, bisa diisikan lagi. Misalnya nama itemnya biaya administrasi lainnya 10.000, misalnya submit. Kemudian ketika dibuka lagi kasirnya, sudah ada bertambah satu item, kemudian klik sudah bayar. Oke, maka akan keluar dua buah file PDF, yang mana satu adalah salinan dari bayar pendaftaran tadi sama bayar konsultasi. Nah, ini masih sama dengan yang tadi, dan ini adalah rincian pembayaran akhirnya. Oke, di close saja. Maka selesailah dia dengan kasir, dan dia bisa nanti lanjut ke laboratorium dan radiologi untuk menjalani diagnosa uji klinisnya. Dirasa cukup untuk bagian simulasi rawat jalan. Selamat mencoba.